adanya gangguan hubung singkat dalam instalasi listrik rumah pelanggan atau sengaja dimatikan untuk keperluan pribadi ataupun keperluan perbaikan instalasi listrik pada perumahan pelanggan. Yang pertama, yaitu kita bahas mengenai pengukur. Nah, sistem pengukuran ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengukuran primer ataupun pengukuran secara langsung. Nah, pengukuran di primer ini yaitu di satu fase untuk pelanggan daya yaitu di atas 6.600 VA pada tegangan 120 atau 380 volt, dan pengukuran primer yaitu tiga fase untuk pelanggan dengan daya di atas yaitu 6.600 sampai 33.000 VA pada tegangan yaitu sama yaitu 220 atau ternya yaitu 380 volt ataupun tiga fase. Nah, yang kedua yaitu pengukuran sekunder tiga fase, yaitu pengukuran yang tidak langsung. Nah, biasanya pengukuran sekunder ini yaitu memerlukan trafo arus yang digunakan pada pelanggan dengan daya yaitu 53 kVA sampai dengan 197 kVA pada TPR ataupun tegangan rendah. Nah, ada banyak jenis yang digunakan yaitu pada KWH meter. KWH meter ini biasanya ada dua, yaitu KWH meter analog dan KWH meter digital yang digunakan pada pengukuran. Yang gambar pertama ini, gambar atas itu adalah KWH meter untuk satu pas yaitu tipe analog yang sebelah kiri, juga ada tipe digital yaitu sebelah kanan. Yang kedua yaitu KWH meter 3 pas yaitu 3 kawat tidak menggunakan netral pada pengawatannya. Kemudian yaitu ada KWH meter 3 pas itu 4 kawat yang biasa digunakan untuk industri-industri. Nah, di sini yang gambar bawah yang kedua yaitu KWH meter 3 pas yaitu tipenya sama yaitu ada tipe analog yang sebelah kiri, juga ada tipe digital yaitu pada sebelah kanan. Kalau mungkin sudah biasa lihat KWH meter ini kan ada berbagai jenis merek ya. Nah, ini saya dulu pernah ke Mekoinduitron yang ada di Bekasi, itu adalah pembuatan produk KWH meter dengan nama pasaran ataupun nama pemasaran yaitu Itron. Nah, di sana yaitu waktu itu saya ada magang itu dalam pembuatan ini KWH meter, tapi saya lebih ke yang anak. Nah, di situ ada piringan penghitungan dari daya ataupun energi yang digunakan oleh pelanggan. Nah, di sini yaitu prinsipnya itu adalah sama, yaitu memiliki kumparan arus dan kumparan tegangan yang digunakan adalah pengawatan atau fase yang terukur, baik itu di satu pas dan tiga pas. Kemudian ketentuan peralatan pengukuran dan pembatasannya yaitu alat ukur pelanggan adalah semua peralatan ukur bertegangan listrik yang terpasang pada kotak atau lemari APK ataupun alat pembatas dan pengukur di pelanggan tegangan menengah. Nah, biasanya selain KWH meter, peralatan ukur listrik yang sering digunakan adalah yang pertama yaitu menggunakan KVR meter yang biasa digunakan yaitu untuk mendapatkan harga sinus dan beda fasanya itu menambahkan penggeser fasa sebesar 90, yaitu dengan menambahkan komponen reaktif seperti L dan C. Di KVR meter ini contoh alatnya yaitu sebagai berikut. KVR ada juga VAR meter ataupun KVR meter. Nah, di sini yaitu diagramnya pemasangannya yaitu ada L-pas, di shifter juga ada lot ataupun beban yang akan digunakan. Yang kedua yaitu KVA max dan juga ataupun bisa disebut dari KW max. Nah, di sini yaitu KVA max ataupun kilowatt max ini yaitu digunakan dalam meter pengukur data yang dapat menunjukkan daya maksimum dengan interval yaitu 25 menit. Nah, di sini yaitu KVA maksimum juga dapat digunakan meter arus maksimum yang berdasarkan rumus. Jadi yang pertama menggunakan Imax yaitu sama dengan KVA max kali akar 3 dibagi dengan tegangan untuk sistem 3 fase dengan 4 kawat. Sedangkan untuk yang sistem fase dengan 3 fase dengan 3 kawat ini menggunakan akar 3 dengan contoh yaitu gambarnya yaitu sebagai berikut adalah KW meter ataupun KVA meter. Adapun dari pemasangannya yaitu ada single pass, ada juga tripas full wire dan juga ada tripas three wire, ada juga tripas full wire dengan symmetrical load, juga ada tripas three wire dengan unsymmetrical load. Juga ada yaitu complete wiring untuk instrumen direct connection. Nah, yang pertama nih gambar A yaitu untuk single pass pemasangannya untuk KVA max. Yang B adalah tripas dengan full wire dengan asymmetrical load. Kemudian yang C yaitu ada tripas dengan three wire. Kemudian yang D adalah tripas dengan full wire symmetrical load ataupun simetris dari beban. Selanjutnya yaitu tadi Pak Irfan tadi kayak nyinggung dikit yaitu mengenai ampere meter, juga ada voltmeter. Nah, yang ketiga adalah meter arus ataupun ampere meter. Ini ada digunakan untuk mengukur kotak listrik
dan tertutup. Nah, cara pemasangannya itu dihubungkan secara seri dengan beban listrik. Ini sudah dipelajari ya di pertemuan sebelumnya, itu di hukum Kirchhoff. Juga ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 mengenai hukum arus, kemudian yang hukum Kirchhoff 2 adalah mengenai hukum Kirchhoff tegangan. Nah, yang keempat yaitu adalah meter tegangan atau voltmeter. Ini biasanya digunakan untuk mengukur besaran tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangka listrik. Nah, cara pemasangannya itu dihubungkan secara paralel dengan beban listrik. Dengan penggunaannya sebagai berikut, yaitu diagram untuk pemasangan alat voltmeter dan ampermeter di dalam satu rangka listrik. Tadi untuk voltmeter yaitu dirangkai secara paralel. Nah, kita kan sudah tahu kemarin belajar yaitu mengenai rangkaian paralel. Juga kita juga sudah belajar mengenai rangkaian arus. Nah, di sini yaitu ini ada tiga kabel ya, ada fasa, ada netral, juga ada line, ada netral, juga ada VA ataupun earth. Nah, ataupun ground. Nah, di sini yaitu pemasangan alat ukur volt ini secara paralel dengan beban, yaitu ini bebannya lampu. Kemudian untuk arus yaitu ampermeter, yaitu dipasang secara seri dengan beban, yaitu beban sini sebagai lampu. Selanjutnya itu pembatas. Nah, yang dimaksud pembatas adalah pembatasan untuk menekan batas pemakaian yang tersambung ke pelanggan. Alat pembatas digunakan adalah pertama yaitu pada tingkat sampai dengan 100 ampere digunakan MCB, sedangkan di atas 100 ampere itu digunakan MCCB dengan menggunakan tegangan rendah dan NFB ataupun Novius breaker yang biasa diatur. Kemudian yang kedua yaitu pada sistem tegangan menengah biasanya menggunakan pelebur tegangan menengah atau yang disebut dengan relay. Untuk penghitungannya di pembatasan yaitu didasarkan pada arus yang besarnya dapat dihitung dengan rumus yaitu dengan arus nominal. Nah, arus nominal ataupun IN itu sama dengan S per V ataupun daya terpasang pada volt ampere ataupun VA dibagi dengan tegangan fasa netral satu fasa dalam volt. Sedangkan untuk 3 fas dalam ampere itu menggunakan nominalnya yaitu menggunakan daya terpasang dalam volt ataupun VA volt ampere ini dibagi dengan tegangan fasa yaitu 3 fasa dalam volt. Selanjutnya yaitu pada pembatasan tegangan menengah ini biasanya menggunakan yaitu 3 pelebur ataupun 3 buah pelebur tegangan menengah, yaitu sebagai pembatas arus yang menanggung pada TR ataupun tegangan rendah dan tegangan menengah, yaitu mempunyai karakteristik biasanya arus nominalnya itu kurang dari 60 dengan arus lebihnya yaitu sebesar 1,3 dari arus nominal dengan waktu lebih yaitu lebih daripada 1 dengan catatan yaitu tidak putus dalam waktu 1 jam. Sedangkan untuk arus nominal yaitu pada ampere yaitu lebih dari 60 dengan arus lebihnya yaitu 1,3 pada arus nominal lebih dari 2 waktu lebur yaitu tidak putus dalam waktu 2 jam. Dan juga satu lagi yaitu untuk 2,0 ataupun IN-nya 2,0 yaitu kurang dari 2 dengan putus dalam waktu 2 jam pada kelebihan pembatas arus di tegangan menengah. Kemudian yang kedua yaitu relay pembatas. Nah, relay pembatas ini biasanya digunakan untuk membatasi arus yang masuk pelanggan. Nah, jadi si relay ini itu fungsinya yaitu terdiri dari tadi Pak Poi sudah bahas sedikit yaitu mengenai TOR ataupun terminal overload ataupun relay overload. Nah, juga ada yaitu overcurrent. Nah, di sini prinsip ketiganya yaitu di relay pembatas ini ada 3, yaitu menggunakan relay magnetis. Yang pertama itu bekerja berdasarkan prinsip medan magnet dari status kumparan listrik. Yang kedua yaitu relay termis yang bekerja berdasarkan prinsip elektrostatistik dari suatu elemen pemanas. Yang ketiga yaitu relay elektronik, yaitu didasarkan prinsip kerja elektrostatik dari beberapa komponen elektronik. Nah, relay ini kan ada beberapa macam yang biasa kita ketahui. Ini untuk relay yaitu ada relay primer, juga ada relay sekunder. Nah, relay primer ini dipasang pada saluran utama, kemudian untuk relay CT ataupun current transformator ini biasanya dipasang pada saluran utama juga untuk peralatan bantu di sisi sekunder. Selanjutnya yaitu batas daya pelanggan. Nah, pada daya pelanggan ini yaitu merupakan batas yang boleh digunakan oleh pelanggan listrik. Nah, di sini yaitu pelanggan di TR ataupun tegangan rendah ini yaitu kurang dari 197 kV ampere. Kemudian untuk pelanggan tegangan menengah yaitu 200 kV ampere sampai dengan 300 MV ampere. Juga untuk pelanggan yaitu tegangan tinggi ini adalah lebih dari 30 MV ampere. Kemudian untuk alat pembatas pemakaian arus
yaitu ini biasanya menggunakan beberapa peralatan yang digunakan, yaitu tadi mungkin Pak Koi itu sudah sedikit bahas sedikit, yaitu ada CB, kemudian juga MCB, ada MCCB, juga ada NFB ataupun Oxus Breaker. Nah, di sini yang pertama yaitu MCB ataupun Miniature Circuit Breaker. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi bapak-bapak dan Bu Anggi. Ini yaitu ada MCB yang pertama. Ini yaitu adalah alat pengaman yang dilengkapi dengan komponen termis bimetal untuk pengaman beban lebih yang juga dapat berfungsi sebagai pembatas arus. Yang prinsip kerjanya yaitu secara termis dan elektromagnetis. Nah, pengaman termis berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih, sedangkan untuk pengaman elektromagnetis berfungsi untuk mengamankan jika terjadi hubung singkat. Nah, selain itu juga dilengkapi dengan nilai elektromagnetik untuk pengaman hubung singkat. MCB ini biasanya digunakan pada pengaman yaitu pada sirkuit satu fasa ataupun 3 fasa dengan tentu bentuk ataupun nanti tak jemurnya yang sirkuit breaker atau MCB satu fasa dan 3 fasa tentu akan berbeda dengan cara pengawatannya juga berbeda. Nah, yang sebelah kiri ini adalah pengawatan MCB untuk satu pas, sedangkan untuk yang 3 pas itu sebelah kanan biasanya digunakan untuk pengaman beberapa motor ataupun yang biasa digunakan untuk pengamanan di 3 pas. Sedangkan yang kedua yaitu keuntungannya untuk menggunakan MCB ini adalah dapat memutuskan rangkaian 3 pas walaupun terjadi hubung singkat pada salah satu pasannya. Kedua yaitu dapat digunakan kembali setelah rangkaian diperbaiki akibat hubung singkat ataupun beban lebih. Selanjutnya yaitu mempunyai respon yang baik apabila terjadi hubung singkat atau lebih. Nah, ini adalah konstruksi dari MCB, yaitu ada MCB 1 pas, MCB biasanya 2 fasa, dan juga ada MCB yang 3 pas. Selanjutnya yaitu jenis MCB. Ini adalah ada beberapa jenisnya, yaitu yang biasa digolongkan ini ada 5. Yaitu yang pertama adalah tipe Z ataupun rating dan breaking capacity kecil untuk pengamanan rangkaian semikonduktor dan trafo-trafo yang sensitif terhadap tegangan. Sedangkan untuk tipe K yaitu rating dan breakingnya kapasitinya juga kecil untuk mengamankan alat-alat rumah tangga. Sedangkan untuk yang ketiga adalah tipe G atau rating besar, yaitu untuk pengamanan motor. Dan tipe L adalah rating besar untuk pengamanan kabel ataupun jaringan. Sedangkan yang terakhir adalah tipe H untuk pengamanan instalasi penerangan di bangunan. Selanjutnya yaitu konstruksi dari MCB. Ini yaitu ada yang biasa secara umum ada 8 di konstruksi MCB. Ini yang pertama di gambar nomor 1. Ini adalah tuas aktuator untuk operatif on atau off dari MCB-nya. Yang kedua yaitu mekanisme aktuator. Kemudian yang ketiga adalah kontak penghubung. Di kontak penghubung ataupun biasanya itu menghubungkan untuk koil-koil. Kalau yang sudah pernah bongkar di MCB ataupun pernah bongkar yaitu kontaktor, biasanya di situ adalah ada kontak-kontak penghubung ataupun kontak magnetis. Nah, juga yang keempat yaitu ada thermal input-output. Yang kelima adalah batang bimetal. Yang keenam adalah plat penahan dan penyalur busur api. Kemudian yang ketujuh adalah senoid ataupun trip coil. Kemudian yang ke-8 adalah kisi-kisi pemadam busur api. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah MCCB ataupun Molded Case Circuit Breaker. Nah, di MCCB adalah alat pengaman yang dalam proses operasinya mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai pengaman dan sebagai alat untuk penghubung atau disebut juga sebagai pemutus sirkuit pada tegangan menengah. Nah, jika dilihat dari segi pengaman, MCCB ini biasanya yaitu gangguan arus hubung singkat dan arus beban lebih yang biasanya dipasang pada outgoing generator dengan tegangan rendah yaitu kurang dari 1000 volt. Nah, MCCB ini biasanya digunakan pada arus di atas 100 ampere, yaitu biasanya arus pengenalnya ada di MCCB itu ada 63 ampere, 80 ampere, 100 ampere sampai dengan 1600 ampere. Dengan perbedaan yang mencolok yaitu di MCB dan MCCB itu lebih kecil, sedangkan MCCB digunakan sebagai pemutus sirkuit pada beban listrik yang lebih tinggi. Ini adalah penampang dari konstruksi dari bentuk MCCB, yaitu ada yang pertama di MCCB itu adalah output. Nah, kemudian juga ada moving kontak ataupun kontak yang untuk pemutus dan penyambungnya. Kemudian juga operating di mekanis, juga ada handle knob ataupun yang biasa digunakan yaitu untuk memutus ataupun menghubungkan jadi saklar penghubung ataupun untuk mati. Kemudian juga ada manual tree button, yaitu biasanya digunakan untuk tree button biasanya agar kalau misal ada
perbaikan ataupun ada arus lebih, biasanya kita langsung matikan menggunakan manual trip button. Kemudian juga ada overload trip, kemudian ada terminal connector, juga ada yaitu base cover ataupun BMC dari material BMC. Selanjutnya adalah NFB ataupun no fuse breaker. Nah, di no fuse breaker ini yaitu sebagai pemutus tanpa sekring. Nah, biasanya untuk menghubungkan dan memutus tegangan ataupun arus utama ataupun arus lebih, biasanya selain juga berfungsi untuk memutuskan dan melindungi, biasanya itu beban dari arus yang berlebihan ataupun jika terjadi hubung singkat. Nah, prinsipnya yaitu menggunakan sensor arus. Apabila ada arus yang melewati pelatan tersebut melebihi dari kapasitas, maka sistem magnetik dan bimetal pada pelatan tersebut akan bekerja dan memerintahkan breaker untuk melepas beban. Biasanya untuk yang di pelatan kecil ataupun yang biasa untuk eksperimen, itu biasanya menggunakan yaitu sensor arus dan sensor tegangan untuk microcontrol. Nah, itu juga ada sensor sendiri yaitu sensor arus, juga ada sensor tegangannya, biasanya digunakan untuk simulasi di rangkaian elektronika untuk microcontrol. Selanjutnya di NFB ini berlaku rumus yaitu I sama dengan P per E, ataupun I dibagi I sama dengan yaitu energi total dibagi dengan volt. Nah, di sini yaitu di NFB perhitungan yaitu I ataupun arus yang akan digunakan yaitu kapasitas dari NFB ini adalah energi total dibagi dengan voltase. Nah, di sini yaitu 2200, misalnya ada rumus yaitu 2200 dibagi 380 ataupun sama dengan yaitu 5,78 ampere. Jadi yang harus memasangnya yaitu NFB-nya minimal adalah 60 ampere untuk pengaman. Selanjutnya di ini mungkin di peralatan ini yaitu alat pembatas ini biasanya akan lebih rinci lagi, yaitu nanti di mata kuliah ada beberapa yang terkaitan dengan mata kuliah. Ini alat pembatas ini biasanya yaitu ada di teknik tenaga listrik, kemudian juga instalasi tenaga listrik, juga ada di pemanfaatan tenaga listrik. Nah, ini juga nanti akan dibahas secara lebih detail untuk penggunaan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Nanti juga mungkin nanti ada grounding, kemudian juga ada penangkal petir, nanti ada juga yaitu di field protection, itu kan ada lebih ke teknik proteksi, itu juga akan masuk. Yang kedua yaitu akan menyinggung sedikit mengenai mata kuliah nanti di bahan-bahan listrik. Nah, bahan-bahan listrik ini yang pertama yaitu pengertiannya adalah jenis benda ataupun bahan yang dapat digunakan dalam peralatan perlengkapan dan alat bantu yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan listrik. Nah, bahan listrik ini kalau misal kita lihat mata kuliahnya di elektro itu memang tidak banyak yaitu berkaitan dengan kimia, tapi lebih banyak berkaitan dengan fisika. Bahkan untuk beberapa kampus yaitu ada yang kimia, tapi kimia hanya 2 SKS, yaitu belajar mengenai teori dasar kimia. Nah, untuk di elektro memang lebih banyak itu nanti akan menggunakan yaitu rumus-rumus fisika, misalnya hukum Kirchhoff 2, hukum Ohm, itu juga nanti akan dipelajari hampir di semua mata kuliah. Misalnya ada mata kuliah rangkaian listrik 1, kemudian juga ada rangkaian elektromagnetik, kemudian juga ada mata kuliah fisika. Nah, itu juga belajar mengenai dasar-dasar kelistrikan. Nah, di sini di bahan listrik itu biasanya yaitu kita mengenal beberapa bahan yang digunakan untuk pembuatan peralatan ataupun peralatan penunjang dari teknik elektro. Misalnya yaitu ada bahan semikonduktor, kemudian juga ada bahan isolator, kemudian juga ada bahan konduktor. Nah, ada juga bahan yaitu superkonduktor. Nah, ini akan dipelajari lebih detail di mata kuliah yaitu bahan listrik. Di bahan listrik ini yaitu ada beberapa sifat yang perlu diketahui. Yaitu yang pertama, sifat bahan listrik ini penggunaannya yaitu kalau bisa yang tepat sehingga tidak menimbulkan kerugian ataupun bahaya dalam penggunaannya. Misalnya ada yang bertanya, nah kalau misal kabel itu kan ada yang punya isolator luar, ada juga isolator dalam. Nah, itu buat apa? Nah, tentu kan untuk keamanannya. Misalnya kabel tiba-tiba kabelnya terkelupas, tiba-tiba diganti dengan lakban. Nah, lakban yang mana yang bakal dipakai? Nah, itu kan juga kita harus mempertimbangkan apakah akan lebih bagus apakah atau kita harus ganti kabel. Tentu kan bagusnya yaitu harus ganti kabel dengan jenis kabel yang sama ataupun dengan ketahanan kabel yang sama, dengan daya tahan juga di arusnya yaitu sama. Nah, di sini juga yang pertama sifatnya yaitu yang pertama adalah sifat listrik. Nah, sifat bahan listrik ini adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat ataupun mengalihkan
menghantarkan arus listrik. Yang kedua yaitu sifat mekanis. Nah, di sini di sifat mekanis yaitu perubahan bentuk suatu benda akibat adanya gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Yang ketiga yaitu sifat kimia. Nah, sifat kimia yaitu perubahan susunan bahan kimia suatu benda akibat adanya reaksi atau benda tersebut dengan keadaan sekitar. Yang keempat adalah sifat fisis, yaitu perubahan volume suatu benda akibat adanya perubahan suhu pada benda tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sifat listrik, mekanis, kimia, dan fisis, yaitu perpaduan dari keseluruhan benda. Kemudian dari jenis bahan listrik, jenis bahan listrik ini ada beberapa. Yang pertama yaitu bahan isolator. Nah, di bahan isolator biasanya digunakan untuk penyekat-penyekat ataupun biasanya digunakan untuk pengamanan. Nah, di bahan isolator ini misal kita menggunakan yaitu kabel. Nah, di kabel kan nggak mungkin ya kabelnya ketika menggunakan kabel maka bahan ataupun jenis bahan listrik yang digunakan adalah langsung terbuka kabelnya, maka kan biasanya akan terjadi yaitu hubung singkat ataupun ada manusia yang tersengat untuk ketika langsung terkena dengan kabel, maka ada yaitu pelindung ataupun isolatornya. Nah, isolator di bahan listrik ini kan ada beberapa yang digunakan, misalnya menggunakan PVC ataupun beberapa plastik yang biasa digunakan untuk bahan isolator. Nah, di bahan isolator itu punya sifat yaitu seperti sifat listrik, mekanis, termal, dan kimia. Bentuk-bentuk penyekat ini menyerupai dengan bentuk benda pada umumnya, yaitu seperti padat, cair, dan gas yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena memiliki sedikit elektron yang bebas. Nah, di contohnya yaitu ini adalah bahan isolator keramik yang untuk menghindari kontak dengan bodi. Kemudian selanjutnya yaitu bahan konduktor. Nah, bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, dalam fisika ini biasanya bahan konduktor ini bahan yang dapat menghantarkan ataupun dapat mengalirkan kalor dengan baik. Nah, ini juga mungkin beberapa sudah pernah dipelajari sebelumnya, baik itu di SMA ataupun di SMK. Ini kan juga bahan konduktor ini kita kenal yaitu sebagai bahan yang bisa menghantarkan yaitu kalor. Kemudian selanjutnya yaitu di sebuah konduktor ini tetap memiliki hambatan listrik, yaitu besaran listrik ini dipengaruhi oleh hambatan jenis dari peralatan digunakan, luas penampang, dan juga panjang dari sebuah konduktor. Nah, ini yaitu konduktor yang ketahui yaitu di LED ataupun SUTT ini biasanya menggunakan yaitu konduktor logam untuk transmisi listrik. Nah, rumus perhitungannya yaitu hambatannya kawat di jenis konduktor. Ini di bahan jenis listriknya yaitu bahan jenisnya adalah konduktor, itu biasanya menggunakan rumus perhitungan yaitu hambatan kawat penghantar dalam ohm sama dengan yaitu hambatan jenis penghantar dalam ohm per meter dibagi dengan panjang penghantar dalam meter dibagi dengan luas penampang penghantar dalam meter persegi. Contohnya, misalnya sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang yaitu 20 cm dan luas penampangnya yaitu 2 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Jika dibutuhkan hambatan jenisnya yaitu aluminium, kita tahu bahwa aluminium itu sebesar 2,82 kali 10 pangkat 8 ohm per meter. Nah, besarnya dari hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat adalah sebesar yaitu 2,82 kali 10 pangkat 5 ohm. Pelajarannya mas kayak kelas-kelas 12 ya? Iya Pak, kenapa Pak? Hah? Masa transisi dari yang kuliah. Yang kedua yaitu jenis bahan listriknya yaitu yang ketiga ya, ada tadi yang pertama adalah bahan isolator, kemudian yang kedua adalah bahan konduktor, dan yang ketiga adalah bahan semikonduktor. Di bahan semikonduktor ini yaitu pada dasarnya adalah isolator, namun ketika didoping dengan bahan tertentu maka akan menjadi konduktor. Nah, bahan semikonduktor ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah semikonduktor murni ataupun intrinsik. Ini biasanya digunakan yaitu pada semikonduktor yang belum diberikan campuran doping sehingga struktur atomnya tetap netral. Sedangkan di semikonduktor ekstrinsik ataupun campuran biasanya yang telah diberikan campuran doping sehingga mengubah struktur atomnya. Nah, biasanya digunakan pada bahan jenis semikonduktor itu biasanya digunakan pada komponen yaitu transistor, kemudian juga ada IC, ada dioda, itu biasanya masuk dalam bahan yang menggunakan bahan semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor ini biasanya banyak dikembangkan yaitu untuk pembuatan IC ataupun microcontrol, ini biasanya menggunakan bahan semikonduktor. Nah, selanjutnya yaitu bahan superkonduktor. Ini adalah bahan konduktor yang memiliki resistansi yaitu nilainya adalah 0 ohm.
Dengan membuat resistor 0 ohm diperlukan suhu yang sangat rendah, sehingga superkonduktor memberikan solusi yang bisa digunakan untuk transmisi daya listrik yang efisien, karena tidak adanya kehilangan energi ataupun informasi pada saat transmisi berjalan. Nah, ini adalah contoh yaitu dari superkonduktivitas thorium. Selanjutnya yaitu saya akan bahas ini mengenai